Kalau kenapa buka barber, itu sebenarnya sudah impian cita-cita dari dulu. Bahkan itu zaman waktu baru mulai kerja. Itu kalau nggak salah 2011, 2012 yang kita masih potong rambut tuh cuma taunya Maduratna. Oh iya bener, ya kan? Yang diguntingnya bener pakai gunting sasak itu ya. Pas abis dipotong keren, pas tumbuh berantakan rambutnya. Betul. Cuma kan nggak ada opsi lain. Kalau kita mau cukur rambut besok mau sekolah atau kerja, ya udah ke Maduratna aja. Ya. Cuman di situ sempat mikir, ada nggak sih tempat cukur, bukan salon ya? Kalau salon kan identik kadang lebih cewek kan. Ada nggak sih tempat yang lebih proper buat cowok yang nggak cuma pakai kipas angin aja nih? Harusnya bisa dibuat lebih nyaman nih. Nah, harusnya bisa nih. Nah, waktu itu udah pengen buat ide buat barber. Cuman kan waktu itu baru mulai kerja, satu keterbatasan modal, lumayan kan kalau kita belum ngontrak rukonya segala macam. Belum tahu cara ini ngembangin bisnisnya gimana, operasional gimana. Nah, akhirnya mimpi itu jadi tertunda lah. Tapi udah ada nih. Sudah ada konsep nih. Udah ada konsep kepala. Akhirnya nggak beberapa bulan, kayak 6 sampai setahun itu akhirnya muncul di barber kayak tahun 2013. Oh iya. Baru hype kan. Baru masuk. Nah, ini yang gue maksud kayak gitu. Aduh. Kenapa sih kayak gitu loh? Kenapa sih gitu loh? Nah, kayaknya coba dari dulu buka, harusnya udah paling depan ya tuh. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya aku yakin sih kalau ngomongin bisnis barber, setiap pria tuh pasti punya impian untuk buka bisnis ini. Ya kan, di kepala. Cuman hanya beberapa orang yang mulai berani maju duluan. Untuk akhirnya ini buat jadi realita kayak gimana kayak gitu. Gitu sih. Awalnya kayak gitu. Nah, adalah salah satu teman SMP nih dulu, nggak ada angin, nggak pernah ketemu sama sekali, tapi memang sering dulu satu kelas jalan bareng, nitip motor segala macam. Main gonganan. Akhirnya bro gimana kabar gini. Padahal dia ngundang nikah aja. Waktu itu kayak aku nggak sempet datang. Sorry bro. Gong, parah nih Gong. Tiba-tiba dia bikin lagi ulang resepsi. Aku juga nggak datang karena kita belum kenal gitu ya. Karena waktu itu setelah dia ngundang, nggak ada chat, aku respon di story. Wah, ini ngambek kayak ini orang. Lama aja dia tiba-tiba ngechat. Gimana kabar, yuk kabar ngobrol. Gue yang di prospek ini. Padahal gue yang ngejek kan. Akhirnya ngobrol. Ketemu lah. Yuk buat bisnis apa gitu. Barber gimana? Oh, kebetulan. Aku mikirnya begini. Karena aku percaya dalam pikiranku sendiri, buat aku tidak ada sesuatu yang betul.